Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk seluruh siswa kelas 8. Hari ini adalah materi daring lanjutan dari minggu yang lalu, yaitu tentang teknologi penjernihan air. Baik, kita langsung saja. Teknologi penjernihan air. Apa sih tujuan pemanfaatan teknologi penjernih air? Oke, yang pertama, memenuhi kebutuhan air bersih. Yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan hidup. Dan yang selanjutnya adalah membantu pelestarian alam. Oke, lanjut ke pemahaman. Ciri-ciri air bersih. Yang pertama adalah bening. Yang kedua, tidak berbau. Yang ketiga, tidak berasa. Yang keempat, tidak beracun. Dan yang terakhir, memiliki pH netral. Oke, kita lanjut. Air dapat tercemar bakteri yang merugikan karena bakteri dapat hidup di lingkungan air dan tidak dapat dilihat secara kasat mata. Oke, kalian bisa lihat di sini adalah salah satu gambar daripada bakteri yang terkandung di dalam air. Oke, kita lanjut. Apabila air yang mengandung bakteri dikonsumsi secara langsung akan menyebabkan sakit perut, muntaber, dan lain-lain. Ini adalah salah satu contoh gambar jika seseorang mengkonsumsi air kotor atau air yang tidak bersih, maka akan mendapatkan penyakit seperti ini. Seorang lelaki yang sedang muntah, seorang wanita yang sedang sakit perut, dan anak kecil yang sedang muntaber. Oke, kita lanjut. Nah, di sini adalah gambar daripada siklus air. Yang pertama adanya peresapan. Peresapan dibagi menjadi dua, yaitu keluar air dari tanah, dan yang kedua adalah cadangan air tanah. Cadangan air tanah ini akan lari ke dalam lautan, yang akan menyebabkan cadangan air di lautan, kemudian terjadinya penguapan atau dilanjutkan dengan kondensasi, kemudian cadangan air di atmosfer, dan cadangan dalam bentuk es dan salju. Nah, cadangan dalam bentuk es dan salju ini dibagi menjadi dua, yaitu dia yang pertama kembali ke dalam peresapan, yang kedua adalah pengendapan. Nah, pengendapan ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu limpasan salju cair ke sungai. Yang pertama adalah dia akan kembali lagi ke tanah untuk dilakukan siklus kembali yang akan menghasilkan mata air dan cadangan air bersih. Sedangkan limpasan salju cair yang lari ke sungai itu akan masuk ke dalam aliran sungai, dan aliran sungai ini akan memiliki cadangan air bersih kembali dan akan dilanjutkan ke dalam siklus larinya ke air laut. Kemudian limpasan air permukaan ini terbagi menjadi dua, yang pertama aliran sungai dan kedua laut, yang mengakibatkan uapan. Penguapan itu terjadinya pengembunan, yang pengembunan ini akhirnya akan berubah menjadi awan. Seperti itu ya. Kita lanjut saja. Selanjutnya adalah sumber air baku. Air baku adalah air yang akan diolah untuk memenuhi kebutuhan air di masyarakat. Air baku bersumber dari yang pertama mata air pegunungan, yang kedua sungai, ketiga danau, dan yang terakhir adalah air tanah. Kemudian mata air pegunungan, mata ini muncul di daerah pegunungan, biasanya di lereng atau di lembah pegunungan. Mata air ini berasal dari resapan air di daerah hulu yang biasanya masih berupa hutan yang luas. Lanjut. Sungai. Selain berfungsi sebagai sarana transportasi, sungai juga merupakan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air di masyarakat.
Kemudian ada danau. Danau terbagi menjadi dua. Yang pertama danau alami, yang kedua adalah danau buatan. Lanjut. Oke. Sungai selain berfungsi sebagai sarana transportasi, juga sungai merupakan sumber air baku untuk memenuhi kebutuhan air di masyarakat. Ini adalah salah satu contoh air tanah. Air yang terdapat di dalam tanah hasil resapan dari air hujan. Kalian bisa lihat gambarnya di sini. Mungkin agak terpotong, tidak jelas ya. Bisa kalian buka pada materi buku paketnya jika kalian ingin jelas melihat bagaimana siklus terjadinya air tanah. Nah, kita lanjut saja. Selanjutnya, sistem penyaringan alami. Di dalam tanah, air mengalami penyaringan secara alami oleh lapisan tanah dan batuan sebagai mata air yang jernih. Ini kalian bisa lihat gambarnya, bisa kalian pelajari. Kemudian, selanjutnya adalah teknologi penjernihan air. Nah, teknologi penjernihan air ini ada 3 sistem. Yang pertama adanya sistem penjernihan dengan memanfaatkan gaya gravitasi. Yang kedua, sistem penjernihan kimiawi dengan PAC. Yang selanjutnya adalah ini agak tertutup, sistem penjernihan atau penyaringan dengan memperlambat aliran air. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah penerapan teknologi penjernihan air modern. Kalian bisa lihat prinsip kerja alat tersebut yaitu menyaring air melalui lapisan-lapisan yang sengaja disusun seperti pasir, batu, karbon aktif, pasir halus, arang, kerikil, dan hijau. Ini adalah salah satu contohnya di mana sumber air itu dimasukkan ke dalam bak yang berisi batu kali. Maka akan terjadinya pengendapan air. Kemudian dari hasil pengendapan ini maka air akan dialirkan melalui bak-bak yang sudah terisi oleh beberapa materi. Salah satunya adalah batu kali setinggi 15 cm, kerikil setinggi 10 cm, arang tempurung kelapa setinggi 15 cm, kemudian pasir halus 20 meter, ijuk 20 meter, kemudian pasir halus kembali 15 cm, ijuk 15 cm, dan ini adalah air limbah. Jadi air yang sudah ditampung di bak pengendapan ini akan disaring kembali melalui bak-bak yang sudah tersusun oleh materi-materi yang sudah dibuat berdasarkan ukuran. Kemudian setelah air yang sudah disaring di bak-bak ini, maka air akan mengalir ke dalam bak yang namanya bak penampungan. Bak penampungan di sini besarnya dibuat 5 cm tingginya. Oke, kita lanjut. Komponen yang dibutuhkan dalam membuat alat penjernih air. Yang pertama ada pipa tabung besar, kedua ada sambungan T, kemudian ada kran, ada lem PVC, kemudian ada seal tape, kemudian ada sambungan darat dalam dan luar. Nah, ini kalian bisa lihat, ini adalah pipa tabung besar, kemudian ini adalah sambungan T. Ini adalah sambungan T. Kemudian di sini ada lem, ada kran, kemudian ada seal tip, kemudian ada sambungan darat dalam dan luar. Oke. Kemudian fungsi teknologi penjernih air yang pertama menyaring kotoran dan sampah, kedua membunuh kuman, yang ketiga terbebas dari zat besi,
dan yang terakhir menjernihkan air. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Di sini saya akan memberikan 5 soal esai, silakan kalian jawab di buku, kemudian kalian foto dan kirim ke link yang sudah disediakan di grup beserta absensinya. Saya hanya akan membacakan 2 kali, jadi harap diperhatikan dengan baik. Oke. Ya, yang soal pertama, sebutkan syarat standar kualitas air. Oke, saya akan ulangi. Soal pertama, sebutkan syarat standar kualitas air. Soal kedua, sebutkan teknik-teknik penyaringan air. Oke, saya ulangi. Soal nomor 2, sebutkan teknik-teknik penyaringan air. Soal ketiga, sebutkan jenis-jenis pembuatan penyaringan air. Soal nomor 3, sebutkan jenis-jenis pembuatan penyaringan air. Soal nomor 4, apa fungsi dari kaporit dan biji buah kelor dalam proses penjernihan air? Soal nomor 4, apa fungsi dari kaporit dan biji buah kelor dalam proses penjernihan air? Soal nomor 5, apabila air yang disaring belum jernih, maka apakah yang menjadi penyebabnya? Oke, soal nomor 5, apabila air yang disaring belum jernih, maka apakah yang menjadi penyebabnya? Oke, silakan dikerjakan dengan baik dan silakan dikirim. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.